Pondok Pesantren Al-Huda Donglo menjadi salah satu lembaga pendidikan agama yang paling besar di Boyolali, Jawa Tengah. Sudah ribuan bahkan puluhan ribu santri tercetak di pondok pesantren yang ada di kaki Gunung Merbabu tersebut. Namun siapa sangka sebelum pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Habib Ihsanuddin itu berkembang pesat, ada cerita menarik yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Kerinduan Habib muda akan kedua orang tuanya menjadi langkah awal berdirinya pondok pesantren Al-Huda. Pasalnya, pada saat itu, Habib muda sudah 5 tahun tak bertemu kedua orang tua lantaran mondok di pondok pesantren Al-Islah, Kediri, Jawa Timur. Bahkan, Habib yang sebelumnya telah diberikan syarat oleh gurunya, yakni Kiai Haji M. Siraj, agar tak pulang minimal 3 tahun, malah bertahan hingga 5 tahun. Selama itulah, Habib tidak pernah menjenguk kampung halaman dan keluarganya. Tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1963, akhirnya kerinduan Habib akan kampung halaman dan keluarganya terbayarkan. Seluruh sanak keluarga dan kawan-kawan Habib yang ditinggalkan menyambut kedatangannya. Mereka semua berkumpul menantikan kepastian Habib apakah sudah siap untuk mengabdi di kampung halaman. Tak heran, Habib sudah 11 tahun lamanya menjalani masa pendidikan di luar kampung halamannya dan praktis tidak pernah pulang selama 5 tahun. Terhitung antara tahun 1952 sampai dengan 1963, Habib rela jauh dari keluarga demi mengenyam pendidikan. Jadi Don Sewu ya, bukan pamer, bukan ya. Ini apa adanya. Saya tidak akan membuat yang tidak. Memang saya ini keturunan orang nengkrat ya, bukan keturunan kiai sebetulnya. Ya. Jadi kalau di dalam silsilah itu kami keturunan dari Kanjeng Pangeran Suryodipo. Ya, Kanjeng Pangeran Suryodipo itu Senopati Mataram. Ya, sampai kepada ayah saya semua punya kedudukan, termasuk ayah saya itu lurah tapi lurah keraton 48 tahun ayah saya jadi ditugaskan di Sandegara ya, jadi 48 tahun Pak Bupati saja tidak bisa memberhentikan karena SK-nya itu sinuwun Pak Pubono ke-10 ya. Tetapi bapak itu orangnya pada waktu mudanya itu beliau itu rumahnya Musuk sana, putra kepala desa sana, yang sekolahnya ke Boyolali, jalan kaki pada waktu itu sampai Milo dan HIS. Jadi tinggi sekolahnya ayah saya ini. Habis duhur ngaji ke tempatnya Kiai Bey Soleh di Masjid Agung Boyolali. Jadi pagi sekolah di HIS dan kemudian lulus Milo, kemudian habis duhur sampai asar ngaji. Jadi di dalamnya itu memang sudah ada 2 unsur itu, kepriainan ada, tapi juga kekiaiannya juga ada. Jadi dakwahnya di sini Bapak jadi lurah itu dijadikan lurah di sini. Di sini masih baru 1-2 orang yang sholat ya, tahun ya. Kemudian diajar ngaji oleh bapak saya. Ya, setelah satu desa itu bisa sholat semuanya, mau Jumatan tidak punya masjid. Akhirnya bapak saya yang punya rumah 1 dan kandang 1, ini rundingan sama ibu, rumahnya dibedol untuk masjid. Yang hanya satu-satunya rumah itu, jadi masjid ini aslinya rumahnya ayah. Ya, ayah saya kemudian nyingget dengan kandang itu, jadi sebelah gedek ini tidurnya sapi,
sebenarnya untuk tidurnya ayah saya. Jadi memang jiwa pejuangnya memang sudah timbul sejak eyang-eyang dulu. Jadi, pengorbanan itu memang iya, kalau tidak ada berani pengorbanan semua itu tidak jadi. Ayahnya namanya siapa? Pada waktu muda namanya Sambyah Dipo. Jadi seluruh pakai Dipo. Iya. Kemudian sampai Kanjeng Pangeran Suryo Dipo. Kemudian setelah haji namanya pada waktu dilantik oleh raja namanya Bapak itu Raden Ngabei Wiro Suharjo Dipo. Kemudian setelah haji ganti Ihsanuddin, Kiai Haji Ihsanuddin. Nama saya itu Habib bin Ihsanuddin, jadi Habib Ihsanuddin. Kemudian bapak saya ini condongnya lebih condong kekiainan, sehingga anak-anaknya memang didorong-dorong untuk suatu saat bapak saya itu ketemu dengan seorang kiai di Surabaya. Dibilang kalau orang itu ingin anaknya jadi kiai, orang tuanya harus senang pada kiai. Kalau anaknya ingin jadi wali, orang tuanya harus senang pada wali. Akhirnya ayah saya itu sering tirakat kemana-mana, ke wali-wali, ke baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Yang terakhir ketemu dengan Mbah Kiai Sirot yang akhirnya memberikan petunjuk pada saya, dan saya diakui sebagai cucunya, dan saya harus ikut beliau mondok kemana saja, harus yang merintahkan saya, Anda jadi kiai jangan jadi lurah, pilih yang mana. Saya pilih kiai, benar, tapi besok nyambi jadi lurah, akhirnya menjadi DPR 5 periode. Jadi pondokan saya pertama kali di Boyolali dulu, kami menyelesaikan SD saya, ya SD dan maba ulumnya. Setelah selesai saya dibawa ke Mbah Kiai Sirot, Solo Penularan Solo, Jalan Honggo-Wongso. Setelah itu saya dipindah lagi ke Mangkuyudan, Al-Mu'ayyad. Dari Al-Mu'ayyad kami disuruh menyelesaikan sekolah sanawiyah atau SMP di Salafiyah. Jadi saya juga terus sekolah terus saya. Kemudian setelah itu saya pindah ke Rejoso, Jombang, Peterongan, Kiai Romli pada waktu itu. Setelah dari Rejoso oleh Simbah dipindah ke Ploso, Kiai Jazuli. Saya manut saja dari Ploso, kemudian dipindah ke Bandar Kidul, ke Al-Islah, Kediri. Sampai Simbah meninggal dunia, saya terakhir mondok saya di tempatnya Kiai Toha Mu'id yang itu. Pada waktu di Kediri saya menyelesaikan sekolahan saya di tingkat menengah atas, namanya dulu MAAIN, jadi Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri. Jadi saya mondok tapi sampai sekolah itu menyelesaikan. Mau kuliah sudah ketututan jadi kiai, mau masuk kuliah ke Solo malah akan diangkat jadi dosen. Wah, ini tidak jadi kuliah ini, tidak bisa diterima Pak Yai untuk jadi dosen. Jadi pendidikan saya sebetulnya hanya sampai pada aliyah. Ya pada waktu di pondok saya ini kalau punya cita-cita saya pakai nazar. Ya, jadi umpamanya saya mau menghafalkan Alfiyah, itu saya nazar tidak akan syukur selama Alfiyah itu belum dihatamkan, baru syukur. Jadi ya, dia pernah gondrong sampai ini. Jadi antaranya itu. Kemudian juga saya yang paling saya senang itu ilmu itu yang di pondok itu ilmu mantek.
ilmu mantek itu ya ilmu politik itu sudah ada. Ya. Kemudian juga usul fikih itu juga ilmu bagaimana kita berdebat itu memang sudah. Kemudian juga tasawuf, yaitu ilmu orangnya tua. Jadi sekarang saya menjadi rois Thariqah Mu'tabarah di Boyolali itu roisnya saya. Jadi semua itu akhirnya saya rasakan sudah tua semuanya. Ya, kenapa saya belajar mantek dan usul fikih? Akhirnya jadi anggota DPR. Itu. Jadi dalam keorganisasi saya itu dari Ibnu dulu, kemudian Ansor, kemudian ketua NU, kemudian ketua P3, 3 periode saya ketua P3 itu, ya. Kemudian ketua IBI, kemudian ketua KNPI, ketua ISMI, kemudian saya ketua IBI sampai sekarang, ya. Dan saya pernah di DPR itu 25 tahun. Ya itu, jadi itulah yang terkenal pada diri saya. Alhamdulillah juga di dalam perjalanan ini, tadi saya terangkan tahun 2008 saya itu mendapat juara 1 nasional Warga Sakinah Teladan. Itu prosesnya cukup berat tuh, karena di tes dulu di kabupaten, lombakan di kabupaten menang, lombakan Karisdinan menang, lombakan provinsi antar kabupaten menang, kemudian Jakarta tahun 2008 itu seluruh Indonesia, dan alhamdulillah bisa nomor 1, dan hadiahnya juga diberikan oleh Pak Presiden langsung pada waktu itu.